Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'dah. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 MI Nurul Burhan yang sangat saya banggakan. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya rasa kalian semua baik-baik saja ya. Yang pertama, mengawali perjumpaan pada pagi hari ini, mungkin baru kali ini kalian semua mendapat materi dari saya untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya kalian semua sudah saya beri tugas untuk merangkum sedikit, membuat ringkasan terkait pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya tentang bab mengenal keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Kenapa kok kita harus mempelajari sejarah? Apa sih pentingnya sejarah itu? Ya, pentingnya sejarah ini adalah sebagai tolak ukur kita agar kita bisa menghargai jasa para pejuang-pejuang agama Islam. Bagaimana? Ya, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengenal keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam itu artinya sebelum masuknya agama Islam di tanah Arab. Keadaan geografis Jazirah Arab ini bisa kalian lihat sendiri di gambar, di mana Arab itu ya di situ ada perbatasannya. Sudah saya tampilkan di peta ya. Kalau kalian belum jelas, bisa kalian cari sendiri di internet atau via handphone kalian semua. Keadaan geografi Jazirah Arab ialah yang pertama, ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh. Kalian harus tahu ini ya, ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh. Luas wilayahnya ialah 3.151.000 km persegi, luas sekali. Negara-negara yang terletak di Arab Saudi ialah Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, bisa kalian cari sendiri ya. Ini hanya ringkasan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Perbatasan Jazirah Arab. Jazirah Arab ini dari utara dibatasi dengan Suriah, Irak dan Yordania. Dari arah timur dibatasi Teluk Persia, Laut Oman. Di sebelah selatan dibatasi dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat dibatasi dengan Laut Merah. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Ya, sudah tahu kalian tadi. Luas wilayahnya tadi 3.151.000 km persegi. Arab Saudi. Ibu kota Saudi Arabia adalah Riyadh. Tadi sudah, ya ini juga sudah. Utara, selatan, timur, Teluk Persia, Laut Oman, B itu barat, Laut Merah. Keadaan sosial masyarakat Arab sebelum masuknya ajaran agama Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki karakter yang baik, yaitu pemberani, memiliki fisik yang kuat, daya ingat yang tajam, menepati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian, dan loyal dengan pemimpin.
Akan tetapi karakter baik tersebut terkikis oleh kebiasaan buruk mereka. Jadi sebelum Islam datang, tentunya sebelum Islam datang itu ya sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan tadi sudah disebutkan. Orangnya itu sebenarnya baik-baik. Karena apa? Sebelum Islam datang itu sudah ada ajaran ketauhidan yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sedikit banyak sudah terkikis dengan karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Oleh karena itu masyarakat Arab sebelum masuk ajaran agama Islam ini disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih artinya? Jahiliyah itu artinya bodoh. Jahiliyah berarti sangat bodohnya. Kok bisa sangat bodoh? Ya, karena apa? Karena belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Belum tidak bisa membedakan mana itu yang dilarang oleh agama, mana itu yang diperintahkan oleh agama. Karena pada waktu itu agama atau Tuhan yang disembah mereka adalah berhala berupa patung. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam ini, yang pertama adalah meminum khamr. Ini ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya apa saja. Yang pertama ialah meminum khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah arak. Kalau kalian tahu arak. Jadi kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah itu banyak mereka yang meminum khamr atau arak. Jadi kalau sekarang masih banyak yang minum minuman keras, itu sama saja dengan masyarakat bangsa Arab sebelum Islam datang. Baik atau buruk? Oh ya jelas buruk. Bagaimana mereka itu minum arak? Salah satu cara mereka minum khamr yaitu dengan minum bersama-sama dalam satu pertemuan sambil berjudi. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Orang-orang Arab itu ya dulu sebelum ajaran agama Islam masuk, kalau minum khamr sambil berjudi. Kegemaran minum khamr itu membuat moral dan akal manusia menjadi rusak. Otomatis orang itu yang suka minum minuman keras tidak bisa diajak mikir. Karena apa? Sistem pemikirannya itu sedikit terganggu atau bahkan rusak. Karena apa? Dirusak oleh minuman-minuman keras tadi. Jadi tidak omong atau tidak ngobrol, tidak membahas hal-hal yang bersifat penting itu kadang juga tidak bisa. Suka ngomong ngawur. Jadi kalau kalian pengen lihat nanti sekarang atau besok kalau sudah besar, jangan sampai kalian itu minum minuman keras. Karena apa? Bisa merusak organ tubuh kita. Selain itu juga dilarang oleh agama. Yang kedua melakukan perjudian dan perampokan. Seperti itu loh ya. Mirisnya sebelum masuk ajaran agama Islam. Selain melakukan perjudian, mereka suka merampas barang milik orang lain. Jadi kalau sekarang masih banyak yang judi, masih banyak yang merampok, itu sama saja orang yang tidak berkembang. Tidak berkembang dan tidak mengetahui sejarah ajaran agama Islam. Karena apa? Pada dasarnya perjudian dan perampokan itu dicontohkan oleh orang kafir. Jadi setelah kalian mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini saya harapkan bisa menjadi bekal kalian semua kelak sampai akhir hayat kalian semua. Selain melakukan perjudian dan perampokan, banyak melakukan perzinaan dan pembudakan. Jadi banyak melakukan zina. Zina itu apa? Hubungan suami istri tanpa pernikahan. Tidak usah diterangkan terlalu panjang lebar. Dan perbudakan. Kalian tahu ya budak bagaimana? Jadi orang yang disuruh-suruh itu loh ya, itu namanya budak.
Sebelum Islam datang, bangsa Arab suka berbuat zina. Selain itu, mereka juga memperlakukan budak dengan tidak baik. Bahkan sering menyiksa, menjual, bahkan sampai membunuhnya. Jangan sampai itu kita lakukan. Karena apa? Ini adalah kelakuan atau kebiasaan orang sebelum mengenal agama. Kok sampai ada orang yang beragama Islam melakukan hal-hal semacam ini, berarti mereka kurang paham akan sejarah agama Islam. Selanjutnya, pelanggaran hak hidup perempuan. Posisi perempuan pada zaman jahiliyah sangat direndahkan. Mereka diperlakukan sebagai barang yang hina. Bahkan kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan. Sedangkan melahirkan seorang anak laki-laki merupakan kebanggaan. Oleh karenanya tidak jarang mereka membunuh bayi-bayi perempuan. Jadi kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah itu ya seperti itu. Ketika ada bayi lahir kok kelaminnya perempuan, langsung dibunuh. Karena apa? Orang yang melahirkan anak perempuan itu dianggap itu ada aib. Gobloknya atau bodohnya orang-orang seperti itu, orang itu bisa melahirkan seorang laki-laki itu ya dari perempuan. Tidak ada perempuan jika tidak akan lahir orang laki-laki. Kok orang perempuan dibunuh? Terus bagaimana mereka itu melakukan regenerasi? Kok bisa membanggakan bisa melahirkan kebanggaannya yaitu seorang laki-laki? Itu kan hal yang bodoh, ya. Padahal yang melahirkan itu juga anak perempuan. Kenapa kok baru lahir langsung dibunuh? Ya itu menandakan kebodohan orang-orang sebelum datangnya ajaran agama Islam. Banyak sekali ya ini masih kebiasaan buruknya mempraktikkan riba dalam amaliyah. Misalnya kita meminjam uang 1.000, kita harus mengembalikannya lebih dari 1.000, bisa 1.100 atau 1.200. Sehingga orang yang meminjami uang akan semakin kaya dan menyusahkan orang miskin. Kalian jangan seperti itu. Kalau ada temennya yang meminjam uang, misalnya meminjam uang kalian senilai 1.000, ya kalau mengembalikan 1.000, jangan kalian tambahi ya. Karena apa? Itu termasuk riba. Nek milih duitnya sampai tambah 500, yang 500 itu adalah uang riba. Selanjutnya menghamburkan harta dan tidak mau berbagi. Ini loh ya. Kalau orang kaya sukanya menghambur-hamburkan harta. Itu orang sebelum agama Islam datang. Orang Arab jahiliyah sangat suka berhura-hura menghabiskan harta dengan cara minum khamr dan berjudi. Mereka berbagi hanya dengan sesama orang kaya. Jadi orang kaya sama dengan orang kaya, setengah kaya dengan setengah kaya, orang yang miskin dengan orang miskin, itu namanya kasta tadi, kelas-kelasan tadi. Jadi orang-orang yang tidak kaya, misal seperti contoh orang-orang yang miskin tadi, banyak ditelantarkan. Itu karena kebiasaan buruknya orang Arab sebelum ajaran agama Islam. Jadi kalian jangan sampai sudah berbangsa Indonesia terus tiru-tiru orang Arab. Ditiru apanya? Ditiru pakaiannya saja. Jangan sampai ditiru orang Arab ya niru apa? Niru ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang Arab itu juga ada orang yang tidak baik. Kalian harus bisa memilih dan memilah dalam menjadikan contoh seseorang. Penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi dua, yaitu orang Badui dan orang perkotaan. Orang Badui itu adalah orang desa kalau di Indonesia ini. Orang Badui adalah orang desa atau orang hutan, bukan orang hutan binatang, tapi orang-orang yang bertempat tinggal di pedalaman. Orang Badui masih menggunakan bahasa Arab murni dan tinggal di pedalaman atau pedesaan. Mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden, mencari padang rumput untuk makan binatang ternaknya. Sedangkan orang perkotaan tinggal di perkotaan seperti Mekah, mereka menggunakan bahasa Arab campuran. Jadi ini ya, penduduk Arab itu ada dua, yaitu orang Badui, kedua orang
perkotaan, pedesaan dan perkotaan sama di negara kita. Ada orang desa juga ada orang kota. Selanjutnya, kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Kebudayaannya apa? Masyarakat Arab mempunyai kecintaan yang besar terhadap seni, terutama dalam bidang syair. Jadi senang melakukan syair, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Mereka senang berkumpul dengan penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Tempat berkumpulnya para penyair yaitu di Pasar Ukaz, Majnah, dan Dzil Majad. Yes. Kesukaan orang Arab itu ya nyanyi. Kalau kesukaannya nyanyi ini saya rasa tidak hanya di Arab saja, sampai di belahan dunia. Lalu bagaimana keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam? Keadaan ekonomi penduduk Arab tergantung dari tempat tinggal mereka. Seperti yang dicontohkan tadi, kalau orang Badui atau orang pedalaman yang tinggal di pedesaan rata-rata memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Sedangkan penduduk Arab yang berada di kota memiliki mata pencaharian berdagang. Sama seperti di negara kita. Yang desa ya bercocok tanam atau bertani, yang berada di kota banyak ya di sektor perdagangan. Di bidang pertanian, tanah di Arab berupa gurun atau padang pasir yang gersang. Namun ada sebagian daerah yang memiliki tanah yang subur, yaitu Yaman, Taif, dan Hijaz, di mana terdapat lembah-lembah yang mata airnya dan juga yang di mana di sana di Yaman, Taif, dan Hijaz itu terdapat lembah-lembah yang bersumber air dan juga sering turun hujan, sehingga masyarakat yang tinggal di sana banyak yang bekerja dalam bidang pertanian. Bidang peternakan, masyarakat Arab Badui sebagian besar bekerja sebagai penggembala atau peternak. Mereka menggembala unta atau domba. Mereka hidup berpindah-pindah karena mencari makanan untuk hewan ternaknya. Hewan ternak yang mereka pelihara menghasilkan susu, daging, dan kulit. Itu untuk orang yang berada di desa. Di sektor perdagangan, pedagang di kota Mekah dan Madinah sangatlah maju. Bahkan mereka berdagang hingga luar negeri. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki, naik unta atau naik kuda. Tujuan mereka adalah Syam, Yaman, Persia, Habasyah, dan Mesir. Dalam menjalankan usaha dagangnya, mereka menggunakan beberapa cara, yaitu satu, dengan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki dagangan dan satu lainnya yang menjualkan dagangannya. Itu seperti yang telah terjadi di negara kita. Berdagang dengan rombongan atau kafilah. Kafilah adalah rombongan dalam jumlah besar. Mereka sering melakukan perjalanan dagang ke luar negeri dengan rombongan ini. Ini berfungsi untuk menjaga keamanan dalam perjalanan dagang. Karena apa? Dalam perjalanan berdagang mereka itu berdagang dengan jalan kaki. Jadi dulu belum ada motor, sepeda, lalu mobil, atau bahkan kereta api, pesawat itu belum ada. Yang ada ya jalan kaki sama naik unta. Itu keadaan ekonomi bangsa Arab. Mengatur waktu perjalanan. Orang Arab yang bekerja di bidang perdagangan biasanya mengatur waktu perjalanan berdagang. Pada musim dingin mereka akan berdagang ke Yaman. Kemudian pada musim panas mereka akan berdagang ke Syam. Tujuannya agar memperoleh keuntungan besar. Ini seperti halnya diterangkan di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatas syita'i wasyayf falyabudu rabb hadzal bait, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak untuk pelajaran SKI pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa memahami dan kalian juga bisa belajar dari materi yang saya sampaikan ini, karena pelajaran sejarah ini banyak bacaannya. Jadi saya harap kalian semua juga aktif membaca, karena tanpa membaca kita tidak akan paham akan sejarah.
Mengapa kok kita harus mempelajari sejarah? Sekali lagi agar kita mengetahui jasa-jasa dari pejuang-pejuang agama Islam terdahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Kalian tidak akan saya beri tugas, cukup kalian tonton video ini dari awal sampai selesai. Karena apa? Dari kemarin-kemarin mungkin baru kali ini saya memberikan materi dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena sebenarnya pada dasarnya pelajaran sejarah kebudayaan agama Islam ini memerlukan waktu panjang. Namun karena durasi di YouTube ini agar tidak menguras kuota kalian semua, ini saya batasi 20 menit. Ini sebenarnya masih kurang. Ini saya singkat-singkat agar kalian sedikit memahami materi apa yang saya sampaikan. Untuk kalian yang berada di rumah, saya harap kalian juga tetap semangat ya. Akhiran ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.